Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja PPT kami yang berjudul Komplikasi Terhadap Tindakan Episiotomi. Dan dengan anggota akan satu, Saya Astri Mawar Cahyani. Selanjutnya akan diperkenalkan oleh teman saya. Saya Devi Dinaviana. saya Dignasia Aldini Pongge. Saya Mutiara Mahadewi Santoso. Kami akan menjelaskan hasil PPT kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi. Episiotomi merupakan suatu prosedur bedah minor pada perineum yang dilakukan untuk memperluas jalan lahir pada saat persalinan vagina. Pada awalnya, episiotomi dipercaya dapat mencegah robekan perineum yang lebih parah, mempercepat kelahiran, serta menurunkan resiko trauma pada bayi. Ini Altabe et al. Pada tahun 2017. Namun, penelitian dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa episiotomi, terutama jika dilakukan secara rutin, justru dapat meningkatkan risiko komplikasi dalam jangka pendek maupun panjang. Selanjutnya adalah tujuan utama. Tujuan dari episiotomi yang pertama adalah mempercepat persalinan. Jadi, saat terjadi gawat janin atau fetal distress, di mana letak jantung bayi menunjukkan tanda-tanda bahaya, episiotomi dapat membantu mempercepat proses lahiran untuk menyelamatkan bayi. Yang kedua, tujuannya adalah mencegah robekan yang tidak terkendali. Tanpa episiotomi, perineum bisa robek secara spontan saat kepala bayi keluar. Robekan ini seringkali tidak beraturan dan bisa memanjang hingga ke rektum, menyebabkan komplikasi yang lebih serius dan penyembuhan yang lebih lama. Dengan episiotomi, sayatan yang dibuat lebih terarah, rapi, dan terkontrol, sehingga lebih mudah dijahit dan lebih cepat sembuh. Prinsip etik episiotomi. Yang pertama, autonomi. Hak pasien membuat keputusan mengenai kesehatan mereka. Prinsip ini menegaskan pasien mempunyai hak untuk menolak atau menyetujui sesuatu prosedur setelah mendapatkan informasi lengkap dan memadai. Yang kedua, non-malevolence. Berarti tidak membahayakan, mengharuskan prinsip praktisi kesehatan menghindari tindakan yang membahayakan pasien baik secara fisik dan psikologis. Dalam episiotomi, prinsip tersebut sangat relevan dengan prosedur ini. Meski bertujuan membantu, menimbulkan risiko maupun komplikasi pada persalinan. Yang ketiga, beneficence. Prinsip ini menerapkan bahwa bidan harus melakukan tindakan yang bermanfaat bagi pasien demi meningkatkan kesehatan pasien. Nilai dan norma dalam tindakan episiotomi. Nilai dasar kebidanan menuntut penghormatan pada otonomi ibu dalam mengambil keputusan medis, termasuk episiotomi. Namun, norma budaya tertentu, misalnya budaya patriarkal, kepatutan pada otoritas keluarga atau tenaga medis, sering membatasi hak perempuan untuk menentukan sendiri langkah persalinannya. Implementasi nilai otonomi dalam praktik kebidanan harus diupayakan lewat komunikasi efektif, edukasi berbasis budaya, dan pelibatan keluarga dengan tetap menempatkan ibu sebagai pengambilan keputusan utama. Selanjutnya, dilema etis. 1. Informed consent versus keputusan mendesak. Dalam kondisi darurat, bidan sering kali mengambil keputusan tanpa proses informed consent. Ini menimbulkan dilema antara prinsip otonomi, hak ibu memberi persetujuan, dan beneficent atau non-maleficent demi menyelamatkan ibu atau bayi. Tindakan yang diambil.
Selanjutnya, norma budaya versus prinsip etik. Beberapa budaya keputusan medis di tangan keluarga, bukan ibu. Prinsip otonomi jadi terabaikan, bahkan sampai ibu mengalami komplikasi berat. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis adalah proses sistematis bidan dalam menentukan tindakan yang aman, adil, dan menghargai hak ibu saat menghadapi resiko atau komplikasi episiotomi. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama identifikasi masalah etis dan klinis. Bidan mendeteksi resiko atau komplikasi, yaitu infeksi, pendarahan, gangguan fungsi seksual, dan mengenali faktor budaya atau stigma yang membuat ibu enggan melapor. Yang kedua, pengumpulan data dan bukti. Keputusan diambil berdasarkan data medis, keluhan ibu, serta nilai dan preferensi pasien dengan mempertimbangkan latar sosial budaya. Ketiga, ada dialog dan shared decision making. Bidan melibatkan ibu secara aktif dengan memberi informasi jelas tentang kondisi, risiko, dan pilihan tindakan, serta memastikan suara ibu tetap utama meski keluarga terlibat. Selanjutnya, analisis nilai-nilai etik. Keputusan berlandaskan prinsip otonomi atau hak ibu memilih, beneficence atau berbuat baik, non-maleficence atau tidak membahayakan, dan justice atau keadilan. Jika darurat tanpa konsen lengkap, bidan tetap harus menjelaskan setelah tindakan. Selanjutnya, ada beberapa cara, yaitu pilihan intervensi dan evaluasi. Tindakan medis atau non-medis diputuskan bersama, diikuti pemantauan dan tindak lanjut untuk mencegah komplikasi lanjutan. Selanjutnya, dokumentasi dan refleksi. Semua proses dicatat sebagai bukti tanggung jawab etik dan hukum. Bidan juga melakukan refleksi untuk perbaikan praktik profesional ke depan. Peran bidan. Bidan berperan sebagai pemberi asuhan, advokat pasien, konselor, kolaborator, dan edukator untuk memastikan pencegahan, penanganan, dan pemulihan komplikasi episiotomi secara menyeluruh, aman, dan berpusat pada ibu. Hanya penjelasan tiap peran. 1. Memberi asuhan. Memberi asuhan melakukan identifikasi dini, komplikasi, pendarahan, infeksi, nyeri, pemantauan berkelanjutan, serta perawatan luka dan manajemen nyeri berbasis bukti. Yang kedua, advokat pasien. Advokat pasien menjamin hak otonomi ibu, mengupayakan informed consent, dan melindungi dari diskriminasi atau tekanan budaya. Peran selanjutnya adalah konselor, yaitu memberi dukungan emosional, mendorong ibu mengekspresikan keluhan,